e-court. E-court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran pajak biaya perkara secara online, pembayaran secara online, dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Kemudian, untuk dasar hukum e-court yaitu nomor 1, Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Yang kedua, yaitu Perma nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dan yang terakhir yaitu nomor 3 SKKMA nomor 363 tahun 2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tun di pengadilan secara elektronik. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis layanan yang disediakan oleh layanan e-court. Jenis layanan yang pertama yaitu pendaftaran perkara secara online atau e-filing. Pendaftaran perkara secara online dalam layanan e-court dapat dilakukan pada jenis perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI. Untuk jenis layanan yang kedua yaitu pembayaran biaya panjar perkara secara online atau e-payment. Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan surat kuasa untuk membayar atau SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan. Untuk jenis layanan yang ketiga yaitu pemanggilan secara elektronik atau e-summons. E-summons merupakan sistem pemanggilan perkara untuk sidang, mediasi, atau hal lain yang berkaitan dengan perkara yang berjalan dengan menggunakan media email serta melihat langsung dari dalam aplikasi e-court. Maka panggilan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, tidak dibatasi waktu selama terdapat jaringan internet. Dan jenis layanan yang terakhir yang disediakan oleh e-court adalah persidangan secara elektronik atau e-litigation. Layanan aplikasi e-court juga dapat diterapkan dalam proses persidangan secara elektronik. Dalam hal ini, dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Untuk selanjutnya, yaitu siapa saja yang dapat menggunakan e-court sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Para pengguna e-court terdiri dari 3 pengguna, yaitu yang pertama adalah pengguna terdaftar atau advokat, yang kedua kurator, dan yang ketiga pengguna lain atau pengguna tidak terdaftar, yaitu akun perseorangan, badan hukum, insidentil maupun pemerintah. Untuk syarat pendaftaran layanan e-court bagi pengguna terdaftar atau advokat dijelaskan sebagai berikut. Langkah pertama, buka website e-court.mahkamaagung.go.id. Selanjutnya, pilih register pengguna terdaftar dan lengkapi data diri yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya, pendaftar akan diarahkan ke email untuk melakukan aktivasi. Setelah melakukan aktivasi, langkah seterusnya yaitu login pada akun melalui website e-court.mahkamaagung.go.id menggunakan email dan password yang telah dibuat. Setelah login, yaitu melengkapi data diri advokat, kemudian pilih simpan. Langkah ke-6, unggah dokumen-dokumen pendukung advokat. Selanjutnya, tinggal menunggu verifikasi dari pengadilan tingkat banding. Sedangkan untuk syarat pendaftaran e-court bagi pengguna lain dijelaskan sebagai berikut. Langkah pertama, buka website e-court.mahkamaagung.go.id. Selanjutnya, pilih register pengguna lain dan lengkapi data yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya,
pendaftar akan diarahkan ke email untuk melakukan aktivasi. Setelah melakukan aktivasi, langkah seterusnya yaitu login pada akun melalui website icort.mahkamaagung.go.id menggunakan email dan password yang telah dibuat. Setelah login, yaitu melengkapi data pribadi, kemudian simpan. Langkah ke-6, unggah dokumen pribadi. Dan yang terakhir, menunggu verifikasi dari pengadilan tingkat banding. Peluang dari layanan e-court yaitu sesuai dengan perkembangan teknologi, karena manusia sekarang akan selalu berhubungan dengan jaringan internet. Kedua, memudahkan penggunaan layanan, karena para pihak yang berperkara dapat mendaftarkan perkara dimanapun dan kapanpun secara elektronik. Ketiga, telah mencerminkan asas peradilan yang sederhana, mudah, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan hambatan dari layanan e-court yaitu tidak semua masyarakat mengetahui tentang e-court. Kedua, sering terjadi kendala jaringan, baik jaringan pusat maupun jaringan para pihak. Ketiga, penginputan data yang tidak valid, sehingga mengakibatkan sulitnya akses pemanggilan para pihak. Keempat, adanya penyempurnaan di beberapa fitur layanan e-court. Implementasi penggunaan e-court di masa kini ialah seperti yang kita ketahui, bahwasanya saat ini perkembangan dunia teknologi tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan adanya e-court, saat ini dirasa sebagai implementasi dari perkembangan teknologi tersebut. Penggunaan e-court dirasa cukup efektif diterapkan di lingkungan pengadilan, karena penggunaan e-court sendiri telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, serta telah mengimplementasikan asas-asas peradilan yang sederhana, cepat, mudah, dan biaya ringan. Dalam hal ini, banyak kemudahan bagi para pihak untuk melakukan akses untuk mencari keadilan dalam peradilan.